Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa semoga wabah virus corona cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita bisa bertatap muka dalam proses pembelajaran, ya. Oke, untuk anak kami, walaupun kita pada tahap proses pembelajaran daring, ya, jadi tetap update video pembelajaran kita, ya. Oke, materi kita ini kita membahas minyak bumi, ya, minyak bumi. Jadi minyak bumi sering kita lihat, ya, pengolahan minyak bumi. Yang pertama adalah yang biasa yang kita pakai dalam sehari-hari adalah bensin, ya, solar, ya, itu adalah contoh dari sebagian minyak bumi. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita pahami bersama, ya. Oke, yang pertama pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi adalah atau emas hitam, ya. Dikatakan emas hitam adalah suatu yang sangat berguna, ya. Suatu yang sangat berguna. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi, ya. Jadi minyak bumi ini letaknya di bawah tanah, ya, intinya di bawah tanah, di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi, ya, artinya lapisan-lapisan tanah, ya. Oke, ilmu yang mempelajari tentang minyak bumi. Ilmu yang mempelajari minyak bumi yang pertama adalah ilmu geologi. Ilmu geologi ini adalah ilmu untuk mempelajari bumi, ya, komposisinya, strukturnya, sifat fisiknya, sejarahnya, dan proses pembentukannya. Kenapa? Karena minyak bumi terdapat pada kerak bumi, artinya bagian yang paling dalam, ya. Selanjutnya ilmu geofisika. Ilmu geofisika ini adalah ilmu untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi yang melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi, ya. Lanjut, teori pembentukan minyak bumi, ya. Teori pembentukan minyak bumi, Bapak ulangi yang sebelumnya. Ilmu yang mempelajari tentang minyak bumi adalah yang pertama ilmu geologi, ilmu geofisika. Selanjutnya teori pembentukan minyak bumi. Artinya unsur pembentukan minyak bumi adalah teori organik, ya. Teori organik dan teori anorganik. Teori ini dikemukakan oleh Encke yang mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari proses pelapukan ditambah penguraian dari tumbuhan laut dalam batuan berpori. Artinya dalam teori Encke ini terciptanya minyak bumi akibat pelapukan, ya, pelapukan dari tumbuhan laut dalam bantuan berpori, ya. Oke, lanjut. Teori ini dikemukakan oleh Berdelok tahun 1886 yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi antara batuan karbonat tambah logam alkali. Pada rumus kimianya CaCl2, ya, yang berubah menjadi minyak bumi dalam suhu yang paling tinggi, ya. Oke, si Berdelok juga mengatakan pada tahun 1886 menyatakan bahwa minyak bumi antara batuan karbonat dan logam alkali, artinya berbeda, ya. Yang dimana Encke itu proses pelapukan, ya. Selanjutnya Berdelok batuan karbonat, ya, tambah logam alkali, ya, CaCl2. Jadi yang berubah menjadi minyak bumi dalam suhu yang tinggi. Oke, ini
rumus kimia pada senyawa pada minyak bumi ya, CaCO3 ditambah alkali, kemudian bereaksi menjadi CaCa2 tambah HO, kemudian HCCH. Itulah yang dikatakan dengan minyak bumi pada senyawa kimia ya. Oke, komposisi minyak bumi. Ya, komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon, yaitu golongan ya. Perhatikan ini. Ini alifatik, alisiklik, dan aromatik ya. Alifatik ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas pada senyawa hidrokarbon. Perhatikan, minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon, yaitu golongan alifatik, alisiklik, dan aromatik ya. Ini yang biasa kita sebut dengan rantai 1, itu alifatik ya. Ini rantai 1 artinya apa? Berkesinambungan ya. Ini juga aromatik, campur ya, campuran antara tunggal dan rangkap 2. Oke, berikut tabelnya. Ini rangkaian penyusun pada minyak bumi. Yang pertama gas ya. Gas dimana nanti rangkaian penyusun yang pertama adalah alkana, sikloalkana, isoalkana, aromatik, dan residu ya. Jadi alkana, sikloalkana, isoalkana sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi itu semua adalah bahan dasar ataupun rangkaian penyusun dari minyak bumi. Gas, alkananya itu di sini tabelnya adalah 100%. Ya, artinya senyawa alkana itu adalah gas ya. Oke, selanjutnya bensin. Bensin alkananya 38, sikloalkananya 43, isoalkananya 20 ya. Dan aromatiknya 9 ya. Sampai ke residu nih ya, 13, 51, 127, dan residunya 8 ya. Oke, ini volume ataupun rangkaian penyusunnya ya. Oke, masuk kita ke pengolahan minyak bumi ya. Pengolahan minyak bumi ini yang pertama adalah proses penyulingan minyak bumi. Artinya pengolahan minyak bumi tidak langsung bisa dipakai ya, seperti yang kita pergunakan ya. Contohnya bensin ya. Yang pertama ada konversi. Selanjutnya pengolahan, kemudian formulasi tambah campuran, artinya dicampur, ada campurannya ya. Seperti tadi berbagai rangkaian penyusunnya ya. Oke, lanjut. Proses penyulingan minyak bumi yang pertama adalah destilasi. Ya, destilasi ini atau sering dikatakan dengan penyulingan, merupakan cara pemisahan campuran senyawa berdasarkan pada perbedaan titik didih komponen penyusun campuran tersebut. Ya, inilah destilasi. Artinya minyak bumi itu yang pertama disuling ataupun pemisahan ya, pemisahan senyawa yang terdapat pada minyak bumi tersebut ya. Itulah yang dikatakan destilasi ataupun penyulingan ya. Selanjutnya cracking ya, cracking. Ya, cracking adalah penguraian molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul senyawa yang lebih kecil. Contoh, cracking ini adalah pengubahan minyak solar atau minyak tanah menjadi bensin. Artinya, yang sebelumnya dia solar ataupun minyak tanah, diubah dia menjadi bensin. Artinya, hasilnya tadi di pengubahannya ya, pengubahannya artinya nanti diolah, diubah, disuling sehingga menjadi bensin ya. Ternyata minyak bumi itu juga bisa, yang sebelumnya dia tidak bensin diolah menjadi bensin ya, bisa. Jadi itu dikatakan dengan cracking. Selanjutnya reforming ya. Reforming adalah pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik
menjadi bensin yang bermutu lebih baik ya. Ada juga ya hasilnya tidak baik kemudian diolah menjadi baik, artinya kualitasnya menjadi lebih tinggi ya. Jadi mengubah minyak buminya yang tidak baik menjadi baik, berarti itu dikatakan adalah reforming ya. Selanjutnya proses penyulingan minyak bumi, yaitu yang keempat adalah polimerisasi ya, proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Misalnya penggabungan senyawa isobutin dengan senyawa isobutana yang menghasilkan bensin berkualitas tinggi, yaitu isooktana ya. Di sini ada butena ya, butena kita ubah menjadi isobutana, kemudian diubah menjadi isooktana ya. Artinya ini proses penyulingan menjadi sama juga ya seperti reforming ya, mengubah kualitas minyak buminya ya. Oke, yang terakhir adalah treating ya, proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya ya. Di sini sudah terjadi pembersihan ya, pembersihan hasil minyak buminya. Jadi pembersihan itu dikatakan treating ya. Oke, blending. Blending ini adalah untuk memperoleh kualitas bensin yang baik dilakukan ya, yang baik ataupun di blending pencampuran. Terdapat 22 bahan pencampur yang dapat ditambahkan ke dalam proses pengolahannya. Jadi blending ini adalah pencampuran ya, untuk menghasilkan kualitas yang lebih tinggi ya. Biasanya terdapat 22 bahan pencampur zat adiktif ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan untuk minyak bumi. Yang intinya di sini adalah minyak bumi itu berasal dari di atas dari kerak bumi ya, yang dimana ada kita membahas pengolahannya ya, pengolahan minyak bumi. Yang pertama itu dikonversi, diolah, kemudian dicampur, terdiri dari destilasi, cracking, reforming, polimerisasi, treating, blending ya. Oke, mungkin untuk pembahasan minyak bumi cukup sekian. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanya di kolom komentar. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terus tonton video pembelajaran kita. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.